Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisi Giraldi Brasilino dengan NIM A1H024002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum marginal pada acara 6 yang berjudul pengenalan gejala serangan bakteri dan virus patogen pada tanaman jagung. Bakteri adalah sel hidup yang dapat bereplikasi secara mandiri pada tanaman jagung. Mereka biasanya masuk melalui luka atau stomata dan merusak jaringan tanaman secara langsung dan seringkali menyebabkan busuk batang dengan gejala bagian bawah batang jagung menjadi lembek dan berbau busuk. Selanjutnya ada busuk daun dengan gejala munculnya bercak-bercak coklat berair pada daun. Dan yang terakhir ada penyakit gosong dengan gejalanya munculnya garis-garis panjang berwarna abu-abu pada daun dan pelepah. Virus adalah partikel genetik yang sangat kecil dan tidak dapat bereplikasi tanpa menginfeksi sel inang. Pada tanaman jagung, virus membajak sel tanaman untuk membuat salinan dirinya. Seringkali menyebabkan perubahan warna dan deformasi. Yang pertama ada penyakit mosaik jagung dengan gejala pola mosaik atau belang-belang hijau, terang, dan kuning pada daun muda. Selanjutnya ada penyakit kerdil bergaris dengan gejala tanaman tumbuh kerdil secara signifikan dan memiliki daun yang lebih sempit dari normal. Yang terakhir ada garis klorotik dengan gejala munculnya garis-garis kuning atau putih yang memanjang sepanjang urat daun. Yang selanjutnya pada acara 7 dengan judul pengenalan gejala hama dan penyakit tanaman. Pada acara 7 ini memiliki tujuan mengetahui gejala yang disebabkan oleh serangan hama dan patogen. Hama sendiri adalah jenis binatang yang karena aktivitas hidupnya dapat menyebabkan gangguan serta kerusakan pada tanaman dan atau hasilnya sehingga dapat menimbulkan kerugian. Serangga hama ini menyerang tanaman dengan menggunakan alat mulutnya. Nah, alat mulut serangga terdiri dari labrum, labium, sepasang maksila, dan sepasang mandibula. Ada tipe-tipe alat mulut serangga. Yang pertama ada tipe penggigit pengunyah, yang kedua penggigit penghisap, yang ketiga penghisap, yang keempat penjilat, dan yang kelima penusuk penghisap. Pada gejala penyakit, gejala merupakan keadaan penyakit yang perwujudannya dari reaksi fisiologis dari tanaman terhadap kegiatan yang bersifat merusak yang disebabkan oleh patogen. Gejala yang diamati secara langsung disebut dengan gejala morfologis. Dan sedangkan gejala yang hanya diamati dengan bantuan alat seperti mikroskop disebut dengan gejala histologis. Gejala morfologis ini dibagi menjadi 3, yaitu nekrosa, hipoplasia, dan hiperplasia. Nekrosa adalah gejala penyakit yang disebabkan oleh hancurnya protoplas yang diikuti oleh kematian sel, jaringan, organ, dan seluruh tanaman. Dan pada gejala nekrotik ini timbul sebelum kematian protoplas disebut plesionekrotik. Plesionekrotik ini ada 3 gejala, yaitu menguning, layu, dan hidrosis. Selanjutnya ada hipoplasia. Hipoplasia ini adalah kegagalan tanaman atau organ untuk berkembang secara penuh. Misalnya kerdil, kegagalan membentuk warna hijau, hanya menghasilkan warna kuning dan bercorak warna hijau dan kuning. Dan pada hiperplasia merupakan hasil dari perkembangan yang berlebihan baik ukuran dan warna, atau juga perkembangan bagian organ yang terlalu dini secara tidak wajar, misalnya pertumbuhan yang berlebihan, perkembangan warna yang berlebihan, perubahan dan jaringan dari satu bentuk menjadi bentuk lain, perkembangan pucuk yang
yang prematur dan mati pucuk. Sekian dari penjelasan materi praktikum lahan marginal. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.